Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Usholli wa usallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Hadirin rahimakumullah, Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah wallahu alam bi haqiqatil murad. Di bulan suci Ramadan Allah telah menurunkan yang namanya Al-Quran. Buat apa Al-Quran oleh Allah diturunkan? Hudan, buat petunjuk. Petunjuk buat siapa Al-Quran diturunkan oleh Allah di bulan suci Ramadan? Linnasi, buat manusia yang ada di muka bumi ini. Kalau puasa Ramadan dikaitkan dengan rukun iman, ketauhidan kita, maka kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran, menurunkan petunjuk buat kehidupan manusia. Maka kita beriman kepada kitab-kitab Allah disimpan oleh Allah dalam rukun iman itu yang ketiga. Setelah kita iman kepada Allah, kita iman kepada malaikatnya Allah, maka kita iman wajib pada kitab-kitabnya Allah. Maka yang bicara ini akan memberikan suatu tema bahwa bulan Ramadan itu adalah sebagian syahrul hidayah atau syahrul huda, atau juga bisa dikatakan syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah bulan petunjuk. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, di mana manusia dengan diturunkannya Al-Quran mempunyai pegangan hidup. Siapa yang menghidupkan, kemudian apa yang harus dilaksanakan dalam hidup, apa tujuan hidup, dan mau kemana setelah hidup di dunia ini, dan mau membawa apa setelah hidup di dunia ini, dan siapa yang akan dihadapi setelah kehidupan di dunia ini nanti di akhirat. Dengan diturunkannya Al-Quran, manusia akan mengetahui tujuan hidup dan apa yang harus dilakukan dalam hidup dan mau kemana setelah hidup. Maka dengan itu bangga dan bahagianya bersyukurlah kita kepada Allah. Saking sayangnya Allah, cintanya Allah kepada kita semua. Selain kita beriman kepada Allah, kita mampu membaca Al-Quran, petunjuk dari Allah, dan bahkan kita sebagian kecil bisa mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Ini suatu kebanggaan dan kebahagiaan yang patut kita syukuri. Dan ternyata bukan Al-Quran saja yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke muka bumi ini. Ternyata kitab-kitab yang lain pun sama, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan suci Ramadan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anna suhufa Ibrahim alaihi salam, sesungguhnya suhuf Nabi Ibrahim alaihissalam, karena Nabi Ibrahim diberikan suhuf. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, suhuf Ibrahim wa Musa. Suhuf Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Diturunkannya suhuf Nabi Ibrahim alaihissalam, petunjuk Nabi Ibrahim alaihissalam dan umatnya, yaitu lailata awali min syahri Ramadan, malam pertama di bulan suci Ramadan. Suhuf Nabi Ibrahim diturunkan oleh Allah awal di bulan suci Ramadan.
Kemudian setelah itu Allah pun turunkan kitab-kitab yang lainnya, yaitu kitab Taurat. Itu pun sama di bulan suci Ramadan. Wa Tauratu di siti layali min syahri Ramadan. Ba'da sab'ami'ati amin min sufi Ibrahim alaihissalam. Kitab Taurat oleh Allah diturunkan di bulan suci Ramadan, tanggal 6 di bulan suci Ramadan, setelah 700 tahun turunnya suhuf Ibrahim alaihissalam. Kemudian setelah itu Allah turunkan juga kitab Zabur lisnate asyrata layalin, yaitu tanggal 12 Ramadan setelah 500 tahun diturunkannya kitab Taurat. Kemudian kitab Injil Allah turunkan tanggal 18 bulan suci Ramadan setelah Zabur 1200 tahun. Dan setelah itu Allah turunkan Al-Quran tanggal 17 di bulan suci Ramadan setelah Injil 620 tahun. Artinya kalau kita melihat penjelasan keterangan ini, begitu mulianya bulan suci Ramadan, ternyata bukan Al-Quran saja yang diturunkan. Kitab-kitab lain pun ternyata diturunkan oleh Allah di bulan suci Ramadan. Semoga Al-Quran yang diturunkan oleh Allah menjadi hidayah, menjadi petunjuk, menjadi penerang buat kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.